Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar sebagai kelanjutan mata kuliah SIK dasar, khususnya praktikum tutorial pengantar digitasi berbasis ArcGIS. Nah, saya langsung share ke ArcGIS. Nah, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita melakukan georeferencing terhadap data geologi dan berbentuk raster yang bisa kita gunakan sebagai platform untuk melakukan digitasi, khususnya data geologi. Nah, sebelum ke arah situ, saya akan menunjukkan kita melakukan digitasi dengan base map ya, supaya kita nanti lebih banyak jenisnya. Nah, kita pakai yang Anda bisa akses data online ya, data base map ini dari ArcGIS yang online. Kita coba pakai yang imagery. Nah, apabila data Anda tidak terkoneksi internet, Anda bisa lakukan cek pada bagian ArcGIS ini. Anda bisa tes connection atau Anda bisa lakukan run connection test, nah itu untuk menguji data imagery Anda. Oke, nah seperti yang Anda lihat, yang kita buka ini adalah base map world imagery dari ArcGIS online. Nah, sebelum melakukan digitasi selalu perhatikan layer Anda itu termasuk dalam koordinat base yang Anda akses, akan Anda gunakan. Nah, yang pertama kita bisa cek di klik kanan di layer ini, properties. Ini adalah menggunakan auxiliary spare. Nah, kalau digitasi itu usahakan selalu dalam bentuk UTM ya minimal ya, atau Universal Transfer Mercator, atau terproyeksi yang selalu gunakan koordinat terproyeksi, jangan yang pakai geografis. Contoh kalau kita pakai geografis itu berarti kita pakai yang Word mungkin ya, yang spare base ini, sehingga dia bentuk koordinatnya geografis. Nah, untuk kali ini kita fokus ke UTM saja karena kita mau digitasi area Jawa dan sekitarnya. Contoh ya, ini kita gunakan yang Southern Hemisphere yang sebelah selatan, belahan bumi selatan pada 49 zonanya. Nah, kita klik. Nah, otomatis dia akan terproyeksi berubah ya. Jadi bentuknya akan berubah mapnya. Tempat lain tidak akurat, tapi pada lokasi Jawa, khususnya Jawa pada bagian zona 49S itu akan akurat. Nah, ketika kita melakukan digitasi, selalu fokus kita menggunakan koordinat UTM ya, jangan menggunakan koordinat yang lain. Nah, atau geografis jangan sampai. Kenapa? Karena kalau kita melakukan digitasi menggunakan koordinat geografis, ukuran terkecilnya itu adalah detik. Jadi ketika kita mendigit objek misalnya garis pantai seperti ini, tek seperti ini, dia tidak akan halus. Kita misalnya mau detail ya, kita misalnya mau detail mengikuti garis pantai ini, kita nggak akan bisa halus. Saya contohkan ya, kalau kita pakai yang geografi koordinat sistem, yang Word, kita pakai yang ini misalnya, citranya akan terreferensi berubah ya. Kita pakai yang geografi, data frame-nya pakai decimal degree, seperti ini. Nah, dia akan kedetek di sini terkecilnya adalah derajat menit detik. Nah, ini 0,0 sekian menit detik. Jadi ketika kita digit nanti tidak akan akurat karena satuan terkecilnya adalah detik. Beda kalau kita pakai satuan terkecilnya, kita menggunakan yang meter. Meter itu biasanya kita bisa pakai yang UTM tadi. Misalnya kita yang terpakai yang terproyeksi, pakai yang UTM, WGS 1984 datumnya dengan zonanya 49S. Nah, maka kita bisa lebih akurat karena satuannya adalah 1 meter minimal.
Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda mendigitasi dengan bebas bentuknya, misalnya berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran seperti ini, kita contohkan pakai noted saja. Misalnya ada rumah, kalau garis pantai jelas ya, kita digitasi seperti ini, karena jaraknya jauh-jauh, maka bisa halus karena dia pakai yang apa namanya detik masih bisa terdeteksi. Beda kalau Anda digitnya sudah masuk ke ranah rumah-rumah, yang rumah itu terkecilnya ukurannya ada yang ukuran 36, 64 dan sebagainya. Sehingga kalau detik itu kan belum masuk ya untuk membentuk satu kotaan seperti itu. Sehingga biasanya dia akan tergeneralisasi. Maka kita pakai kalau bisa yang bentuknya sudah meter satuannya. Meter tuh meter seperti itu. Atau Anda kalau pengen lebih detail ya meter tuh sentimeter. Nah, itu maka ukuran terkecil Anda akan lebih kecil lagi. Nah, itu kalau kita mau melakukan digitasi. Nah, contoh ya, kita langsung zoom ke Kota Semarang dan sekitarnya aja. Nah, digitasi secara umum ada 3 objek ya, ada point, polyline, dan polygon. Nah, sebelum kita digitasi, kita harus bikin wadah dulu yang mau didigitasi. Nah, kita coba saja membuat filenya dulu. Buatnya filenya itu di mana? Di ArcCatalog ya. Kita pakai bikin file di ArcCatalog. Kita coba, kita bikin folder baru di sini, mungkin latihan SIG gitu ya. Latihan digitasi, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita coba bikin new shapefile ya. Kita ulangi lagi, klik kanan, new, masuk ke shapefile, nanti ada point. Kita bikin mungkin ibu kota, kecamatan. Atau kita kasih nama ATM saja lebih enak. ATM ya, Anjungan Tunai Mandiri, misalnya seperti itu. Oke, kita bisa buka di sini. Di sini belum ada objeknya ya. Kalau kita klik kanan di sini, kita open atribut. Di sini objeknya belum ada sama sekali, masih kosong ya. Sekarang kita coba. Ini saya asal ya, karena tidak tahu ATM-nya ada di mana, jadi saya akan melakukan digitasi asal. Anda jangan ditiru kalau Anda praktikum. Jadi sebelum mulai kita harus melakukan editing dulu. Editing kita pakai menu editor di sini. Klik kanan di sini pada bagian toolbar, masuk ke editor yang ini dicentang. Nah, di sini akan muncul menu yang seperti ini. Anda bisa start edit. Nah, start editing. Tunggu sebentar sampai prosesnya loading selesai. Nah, continue. Nah, lokasi referensi ATM yang akan kita digit nanti akan mengikuti base map ya. Jadi dia akan mengikuti base map. Dia akan di 4.000-an sampai 9 juta meter utara dan meter timur. Nah, setelah kita start edit, kita bisa panggil menu create feature. Tadi kita buat create feature akan muncul di sini ya. Nah, agar lebih mudah ini saya rubah simbolnya mungkin ya. Saya rubah simbolnya menjadi warnanya mungkin agak beda ya nanti ya. Di sini saya agak gede dikit biar mudah dilihat, merah. Warnanya gini. Nah, seperti ini kita mulai digit taruh aja di sini di lokasi yang benar. Misalnya seperti ini, klik klik klik. Nah, seperti ini. Misalnya ini ATM. Nah, seperti itu. Kalau sudah Anda bisa stop editing. Yes. Nah, Anda sudah punya 6 titik ATM. Nah, masalahnya di sini ATM-nya masih ada ATM, BNI, dan BCA. Misalnya seperti ini, Anda harus bikin diversifikasinya. Nah, di sini udah ada 6 ATM item ya. Nah, kita bisa bikin identitas di sini. Identitas ATM, di sini jenis bank, misalnya seperti itu. Nah, di sini misalnya kita bikin kolom baru. Kolom baru kita pakai add fill ya. Nah, syaratnya kalau Anda mau bikin kolom baru, ini harus posisi stop editing. Jadi tidak posisi ngedit. Supaya ini ketika Anda pilih, tidak geser-geser. Nah, tidak geser-geser. Anda khusus ngedit atribut saja. Nah, di sini Anda bikin add fill dengan nama mungkin apa namanya kodenya nanti kita isi ATM ya.
Nah, kodenya kan kita mau teks ya. Kalau short integer itu adalah jenis kode yang pendek, long integer kode yang panjang, float itu data dimensi 0, dan sebagainya, desimal juga bisa, double kombinasi antara float dan integer. Teks ini khusus teks, jadi tidak bisa dihitung. Kalau teks string itu tidak bisa dihitung. Kalau Anda double float, itu Anda masih bisa hitung. Misalnya isinya nanti angka-angka seperti ini, itu misalnya Anda mau jumlah itu bisa. Tapi dengan kolom 1 angkanya 1, kolom kedua angkanya 2, nanti di kolom ketiga Anda melakukan kalkulasi penjumlahan dari antar kolom seperti di Excel bisa. Tapi kalau teks nggak bisa karena dia formatnya teks string. Ini saya isi panjangnya nggak usah terlalu panjang ya, karena ATM itu cuma 3 huruf. Saya isi 10 jenis karakter saja. Nah, di sini udah ada kode di sini. Selanjutnya saya bikin misalnya tambahan ya jenis bank. Saya kasih kode banking. Nah, seperti ini. Saya kasih teks lagi karena kode itu bank itu adalah jenis bank, saya pendek saja. Nah, selanjutnya gimana kita ngisinya? Kita harus start editing lagi. Karena kita mau mengisi kode ya. Nah, ya seperti ini. Continue. Nah, mana yang ATM BNI? Oh, ini ATM semua, berarti kita isi ATM. Bisa nggak ditulis copy paste Pak? Bisa. Klik kanan, copy, di sini paste. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Seperti itu. Kalau di sini apakah banknya kita pilih? Nah, misalnya yang ini adalah Bank BNI. Kita bisa pilih seperti ini. Kita bisa pilih ngetik manual BNI yang nyala biru-biru ini berarti BNI. Nah, misal yang 3 ini kita select ya, kita select pakai yang select feature ini. Yang ini adalah Bank Mandiri. Apakah nggak bisa langsung banyak Pak? Bisa. Karena kita sudah select 3 item, kita bisa calculate objek yang sama. Kita klik kanan pada tulisan bank ini, klik kanan, nanti Anda bisa fill kalkulator. Kalau kita numbering, biasanya nggak usah langsung dia kasih angka misalnya 5 atau 6, 7 langsung di oke, nanti langsung keisi. Cuman karena ini kodenya text string, maka kita harus beri perlakuan khusus. Misalnya ini adalah mandiri. Nah, untuk teks jenis teks kita harus tambahkan tanda petik pada bagian depan dan belakang. Seperti ini. Supaya nanti bisa masuk langsung mandiri. Kita oke. Nah, langsung muncul mandiri. Kalau sudah kita bisa stop editing. Ya. Nah, untuk digitasi lebih mudah kalau kita bikin simbolisasi ya. Nah, misalnya kita double klik di sini, kita simbolisasi, kita kategorikan pakai kode bank saja. Kode bank, kita add values, semua value bank ya. Kita add. Nah, apply. Oke. Nah, di sini yang biasanya yang belum ada kodenya akan kita bisa tidak tampilkan ya, khusus yang ada kodenya. Oke. Misalnya BNI simbolnya kalau nggak salah hijau ya, hijau. Oke. Terus yang mandiri ini saya double klik aja, biasanya bentuknya biru ya, biru. Seperti ini. Ya, ini hanya contoh saja. Nah, ternyata kita belum selesai digitnya. Apakah nanti kita kalau ngisi digitasi harus mulai dari awal lagi? Misalnya harus memasukkan kode lagi, nggak harus. Kalau sudah terdefinisi seperti ini, kita tinggal memasukkan start editing lagi, ATM, continue. Nah, kemudian kita lakukan create feature lagi, masuk ke editor, editing window, create feature. Nah, di sini kan ada menu ATM. Nah, ini ATM itu jenis file kalau kita pakai teknik ini langsung klik, nanti bentuknya akan universal. Jadi jenisnya belum terdefinisi. Tapi kalau kita bikin pendefinisian lebih detail, misalnya kita bikin di sini ATM, kita bikin template baru, new template, kemudian next. Nah, ini kan ada 2, ada BNI dan Mandiri yang sesuai dengan simbolisasi di sini ya. Kita finish, close. Nah, ini kita del aja,
karena nggak perlu, kita cuma fokus di dua ini. Nah, untuk del kita klik kanan ya, atau gini aja cukup. Nah, kalau kita mau ngeklik BNI, kita tinggal klik di sini. Oh, di sini ada BNI lagi. Oh, seperti itu. Oh, ternyata yang di sebelah sana ada Mandiri juga. Nah, kita tambah misalnya di pinggir jalan seperti ini. Kita close, stop editing, yes. Kita cek atributnya. Maka objek-objek yang tadi di sini langsung ada isinya semua. Sudah ada isinya semua. Cuman yang khusus di bank saja karena kita definisikan berdasarkan banknya. Berarti yang ini karena kodenya ATM, maka kita bisa pilih yang di sini ini, atau kita select pilih seperti ini, kita pakai shift atau kita tarik seperti ini juga bisa. Ditahan. Kita tinggal calculate lagi. Yes. Kita tanda petik ATM, tanda petik, selesai. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah teknik mudah ya. Nah, kalau Anda mau pakai yang geologi, Anda bisa lakukan hal yang sama ya. Tapi background-nya bukan pakai base map. Pakai yang data geologi Anda yang sudah terreferensi seperti itu. Ini contoh kalau kita membuat poin. Bagaimana kalau yang polyline? Kita coba, kita bikin layer baru, bukan ATM ya. Kita bikin layer baru pakai yang polyline. Kita masuk ke katalog lagi. Pada menu latihan digitasi kita tambahkan menu new, shapefile. Kita masuk yang polyline. Ada lainnya. Ini kita misalnya kita kode jalan seperti ini. Atau karena kita mau bikin jalan yang berbeda-beda, kita bikin kelas jalan seperti ini. Oke. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, misalnya kita mau digitasi kelas jalan ya, ini saya zoom supaya lebih menarik. Misalnya seperti ini, jalan itu biasanya merah ya. Biasanya merah, jalan arteri misalnya. Oke, kita mulai dengan start editing. Nah, start editing. Kalau sudah start editing, masuk ke create feature lagi, atau di sini sudah ada yang kita klik aja, di sini kelas jalan. Kita bisa mulai digitasi seperti ini. Klik, 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 klik. Untuk mengakhiri kita bisa masuk double klik. Nah, digitasi yang baik tentu saja ada kriterianya. Misalnya kedekatan objek, skala yang ditentukan di sini misalnya itu 1:5.000 bukan 8.000. Nah, ini tergantung standar nasional yang akan kita acu. Kalau peta rupa bumi yang untuk 1:25.000 biasanya zoomnya di angka 1:10.000 atau 5.000. Untuk 1:10.000 Anda peta outputnya Anda bisa menggunakan zoom di 1:2.000-an seperti itu. Ini misalnya khusus untuk kelas jalan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa digit lagi yang lain, bisa seperti ini. Nah, ini hanya contoh-contoh singkat saja ya, kelas jalan. Nah, misalnya sudah selesai, ini saya mau input namanya ya. Ini adalah kelas jalan arteri misalnya seperti itu. Maka kita klik kanan di sini open atribut. Oh, di sini belum ada definisinya. Kita stop edit dulu, yes. Kita tambah kolom ID-nya. Kelas jalan. Nah, kita pilih teks. Kita tidak usah panjang-panjang, 20 aja. Nah, kita pilih yang mau kita buat di sini. Kelas jalannya di sini misalnya kita pakai fill kalkulator biar cepat. Tanda petik jalan kolektor. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, sudah semua ya, sudah semua. Nah, misalnya kita mau menambahkan di sini ada jalan lokal atau jalan lokal yang agak lebih kecil ya. Di dalam kampung misalnya jalan kampung ini adalah jalan lokal. Misalnya kita bikin lagi start edit seperti ini. Nah, seperti ini kita masuk kelas jalan.
Seperti ini ya, saya digitnya asal saja. Jadi karena ini untuk praktikum ya, jadi jangan ditiru ya. Dan nanti kalau Anda sudah bekerja ada standar minimalnya. Nah, seperti itu. Ada standar minimal digitasi yang diacu. Nah, jadi lebih sulit, lebih lama, dan lebih detail. Seperti ini, misalnya ini ada jalan seperti ini. Nah, seperti ini. Aduh, jelek. Del saja. Seperti ini. Nah, untuk yang model apa namanya polyline, kalau Anda mau digitasi yang bentuknya mulai melengkung-melengkung seperti ini, Anda bisa melakukan stream digitation. Caranya gimana stream digitation? Diklik kanan nanti ada streaming F8. Jadi nanti langsung keluar, nggak usah klik, akan keluar node-node berdasarkan jaraknya. Contohnya seperti ini ya. Kita klik di sini sambungannya, klik sekali, terus kita klik kanan mulai streaming digitation atau F8. Nah, kita klik, kita tarik seret. Nah, dia akan langsung otomatis seperti ini. Nggak usah diklik-klik-klik. Nah, kalau nutup, double klik. Nah, selesai. Nah, ini lebih akurat ya. Ini memudahkan kalau Anda digit lahan-lahan seperti jenis tanah, hutan, dan sebagainya. Kalau untuk perkotaan yang jalannya memanjang-manjang kurang efektif ya. Karena polyline-nya akan tidak beraturan. Seperti itu. Nah, ini misalnya adalah jalan kampung. Nah, ini yang kita pilih adalah jalan kampung, misalnya seperti ini. Ini kita namai dengan nama jalan lokal gitu aja ya. Jalan lokal. Kalau sudah kita oke. Nah, sudah muncul ya. Oke. Save edit. Nah, save edit. Nah, misalnya kita bedakan sekarang ya, kelas jalannya ada jalan arteri dan jalan lokal. Masuk ke kelas jalan, diklik kanan, masuk ke properties, masuk ke kategoris. Di sini kita pilih kelas jalan, add all value. Nah, ini yang kita centang yang tanpa ya. Kalau pengen ditampilkan juga nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini misalnya yang kolektor merah membara, yang jalan lokal merah biasa. Kan kelihatan ya polanya ya. Mana tadi yang tadi? Nah, yang satu seperti ini, satunya seperti ini. Nah, misalnya saya ingin melanjutkan digitasi ya, pakai metode yang tadi. Nah, misalnya di sini kelas jalannya kita hapus saja. Template simbolnya kita bikin baru lagi. Untuk kelas jalan, new template, pakai yang kelas jalan, next. Ada 2 ya. Next, finish, close. Di sini ada 2. Oh, saya mau digit lanjutan yang kolektor. Tinggal klik yang kolektor. Tinggal klik yang kolektor. Oh, saya mau lanjutkan jalan lokal. Kita pilih yang lokal. Nah, lokal di sini kita sambung misalnya seperti ini. Nah, di sini akan muncul item-item baru di sini. Sesuai, nggak usah ngisi kode lagi. Nah, kita bermain ini ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menentukan kalau sudah punya sebuah objek di dalam ArcGIS seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa melakukan analisis simpel. Saya zoom ya, klik kanan, saya zoom untuk ATM-nya ya. Misalnya, oh koordinatnya berapa tuh ATM ini? Nah, sebenarnya di sini kita bisa cek dengan menu simbol ini ya. Nah, klik di sini akan keluar koordinat pada bagian kanan ini ya. Tapi lama nanti kalau kita ketik satu-satu. Kalau cuma segini masih lumayan ya. Kalau udah ribuan poin akan lama. Ya, kita bisa bekerja pakai open attribute di sini. Nah, misalnya ini saya besarkan. Berapa tahu koordinat X-nya? Misalnya seperti itu. Adfill. Koordinat X-nya berapa tahu? Kita pakai yang number ya. Kita pakai yang number saja tanpa koma. Precision ini koma ya. Skill ini koma ya. Misalnya ini saya kasih kode 2 koma di belakang. Saya kasih kode 15 digit.
Kemudian kita bikin koordinat Y. Nah, koordinat Y-nya berapa ya? Misalnya kita pakai yang float saja, scale-nya kita kasih 2 digit di belakang koma, ini kita kasih 15 angka. Nah, kita bisa klik kanan di sini. Klik kanan pada logo X, calculate geometry. Yes. Nah, dia akan muncul koordinat X atau Y. X. Nah, X-nya berdasarkan koordinat ini, UTM-49S adalah sebagai berikut. Ya. Nah, Y-nya berapa? Calculate geometry. Yes. Kita ganti yang Y. Nah, seperti itu. Gampang. Oh, ternyata ini koordinatnya. Selesai. Kalau bagaimana dengan yang polyline, misalnya seperti itu ya. Bagaimana dengan yang polyline? Nah, ada gangguan. Windows, tabel konten. Oke, kita close saja. Kelas jalan, misalnya untuk yang polyline, biasanya kita XY-nya juga bisa, tapi hanya di ujung-ujung. Nah, karena dia sudah masuk di dimensi 1, maka kita bisa melakukan perkalkulasi dengan dimensi yang paling rendah, sederhana, yaitu panjang. Nah, kita add fill, kita kasih kode panjang. Nah, kita kasih float, kodenya 2 digit di belakang koma, 15. Oke. Nah, sudah kita calculate. Geometrinya berapa ya? Yang sudah kita digit, length sudah oke. Unitnya kita ikuti, berarti meter ya. Oke. Yes. Nah, oh ternyata yang ini adalah 800 meter. Ini 755. Apakah benar? Kita coba yuk, kita hitung yuk. Yang ini sampai sini ya. Kita klik pakai meteran. Nah, 755 persis ya. Nah, itu untuk yang polyline dan point ya. Polyline dan point. Bagaimana dengan yang poligon? Nah, sekarang kita coba akan masuk ke di data geospasial yang levelnya masuk di level dimensi 2 dimensi, yaitu poligon. Nah, kita masuk ke katalog lagi, kita bikin new shapefile, kita bikin yang poligon. Nah, di sini kita bikin nama penutup lahan, seperti itu. Oke. Nah, penutup lahan kita bisa mulai digitasi, start edit, asal aja nggak apa-apa dulu ya. Kita pakai create feature yang penutup lahan, misalnya yang ini kita buat, kita zoom aja, semoga dapat objek yang bagus. Nah, misalnya ini lapangan ya, ini lapangan seperti ini. Nah, misalnya ini lapangan. Yang ini adalah gedung, seperti ini. Nah, misalnya ini gedung. Kita bikin dua dulu. Ya, yang ini jalan raya, ya, seperti ini. Sama jalan besar. Kita digit sendiri, nggak apa-apa. Nah, kita namai yuk. Kita open atribut. Karena belum ada kolomnya, kita isi, kita stop dulu. Yes. Kita namai add fill. Masuk di bagian penutup lahan. Namanya tentu saja text string ya. Text string. Kita kasih kode 25 karakter. Yes. Nah, kita isi manual karena beda-beda ya. Kita isi manual aja, kita start editing, tutup lahan, continue. Yang ini adalah lapangan. Kita ketik aja lapangan. Yang ini adalah bangunan. Klik di sini, bangunan. Yang ini adalah jalan aspal. Misalnya gini ya. Oke. Sudah, kita save edit. Nah, kita mulai digit lagi biar lebih cepat. Nah, kita pakai simbologi yang sudah kita bikin lagi. Oke.
bangunan ini tak kasih warna oranye biasanya ya, sesuai gentengnya. Terus jalan aspal tak kasih kelabu aja biar mirip. Yang lapangan kita kasih warna hijau. Oke. Nah, kita mulai create feature. Ini saya del aja pakai item legenda yang baru. Create feature yang mana? Yang penutup lahan ya. Jangan ATM atau kelas jalan tadi udah tutup lahan, bikin new template, yang penutup lahan dicentang, next, centang semua, finish. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal melanjutkan. Bangunan ya, seperti ini. Oh, di sini ada bangunan. Kita tambah di sini. Seperti ini. Seperti ini. Selesai. Warnanya langsung sesuai dengan kodenya. Kita lanjut. Di sini langsung sesuai. Coba yang lapangan. Oh, ini ada lapangan baru di sini. Lapangan kita klik. Nah, ada lapangan lagi. Nah, seperti ini. Langsung kita bisa tanpa ngisi atribut lagi. Nah, tanpa ngisi identitas lagi. Nah, masalahnya kalau kita main poligon, data poligon, yang sering terjadi itu kalau kita digitnya manual, itu biasanya akan ketemu objek-objek yang apa namanya saling bertambalan ya, bertambalan. Nah, apakah digit bangunan atau digit dua dimensi seperti poligon kita bisa pakai stream mode, Pak? Bisa. Jadi kita buka awal, klik di sini, kemudian klik kanan, masuk streaming, nah, kita klik lagi, dia akan muter. Nah, seperti itu. Ini saya contohkan ya, seperti ini. Nah, ini contohnya kalau kita mau digit, misalnya ini vegetasi ya, saya nggak akan kasih kode yang gampang aja, kita kasih kode lapangan ya. Klik di sini, kita klik kanan, stream mode atau F8, seperti ini. Nanti dia akan otomatis tutup sendiri. Double klik, seperti ini. Nah, ternyata belum selesai yang sini ya. Ternyata masih ada vegetasi, kita belum apa namanya digit. Nah, kita bisa nambah lagi dengan masuk di editor seperti ini. Ada objek di sini ya, di menu objek. Ada yang namanya nggak kelihatan. Ini untuk yang cut polygon, yang ini split, ini reshape kalau nggak salah ya. Nah, ini edit vertikal, ini kalau kita mau edit seperti ini. Oh, ini kurang pas, tarik-tarik. Nah, seperti itu. Atau yang ini kita bisa reshape. Oh, ini saya mau tambahi. Nah, Anda bisa klik di sini, tambahi gini. Nah, jangan seperti itu. Oh, kurang pas lagi. Tambahi lagi. Nah, aduh, kok hilang? Nah, seperti itu. Atau yang ini, kita select yang ini. Misalnya ini mau saya tambah sampai sini. Kita bisa pakai reshape lagi. Ini mau saya tambah, tapi harus nutup ya. Kalau nggak nutup seperti ini, misalnya dia nggak akan komplit. Dia harus nutup ke poligon ini kembali, yang nyala biru ini, yang seperti ini. Nah, dia akan nutup kembali. Oh, ternyata gedung ini bertampalan dengan bangunan lain, misalnya seperti itu. Nah, biasanya kalau seperti ini, misalnya ini mau dibedakan ya, saya reshape seperti ini. Terus yang ini saya split. Saya cut, saya ambil dari luar supaya benar-benar motong. Nah, supaya ini jadi dua poligon yang berbeda. Seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah, ini kalau Anda mau memisahkan dengan objek yang kenapa kok saya pakai menu ini? Supaya jarak antar objeknya itu benar-benar rapat. Ini kalau di zoom benar-benar bertampalan seperti itu. Oh, ternyata ini gabung kok nggak bisa. Misalnya seperti itu. Kita bisa gabung lah. Caranya gimana? Kita merger kan. Nah, misalnya ini dipilih, ini kita pilih dua-duanya seperti ini, select dua-duanya. Ini saya mau gabung, Pak. Gabung masuk ke menu merger. Nah, merger pakai yang atribut mana? Oh, sama saja karena dia adalah bangunan. Nah, harusnya hilang.
Nah, ini untuk yang proses operasional digitasi poligon. Banyak sekali teknik ya. Misalnya kita mau pakai yang clipping, misalnya seperti ini. Kita contohkan, misalnya kita mau digit objek yang parkiran ini, misalnya parkiran. Kita tambah parkiran, saya isi pakai lapangan ya, biar warnanya tetap hijau nyala ya. Saya isi pakai lapangan. Oh ternyata dia overlap gini, saya digitnya. Nah sebenarnya ini digitasi yang nggak tepat karena batasnya nggak pas ya. Dibikin pas bisa nggak Pak? Bisa. Anda bisa pakai menu clipping. Nah ini saya klik dua-duanya. Nah nanti Anda bisa pilih menu ya ini ya. Saya pilih yang ini dulu, baru pilih yang ini. Nah, editor, hidupnya nggak nyala. Ini dulu, baru yang ini. Kliknya. Oh, karena objeknya berbeda. Harusnya sama ya. Kita coba di bangunan. Misalnya yang ini. Nah, seperti ini. Sama-sama bangunan tapi berbatasan. Kita klik ini dia bisa nyala harusnya. Di sini nggak mau nyala. Oke, ini aja. Nah, nyala. Ini mau diklip, yang mau di preserve batas pertahan discard area yang berbatasan. Nah, berarti yang kalau yang di discard yang ini hilang seperti ini. Nah, contoh ya. Nah, hilang. Oh, ternyata yang harus disesuaikan yang ini. Berarti kita pilih yang ini, kita pilih klip saja. Kita unduh ya. Nah, kita unduh, kita pilih yang ini. Kita bisa klip, kita discard objek yang ini. Nah, seperti ini. Nah, berarti hilang. Nah, ya enggak seperti itu. Nanti bisa pas. Ini bisa terjadi kalau kita pakai objek yang sama ya. Kalau objeknya beda nggak bisa. Oke. Nah, sebenarnya bisa dihitung nggak Pak untuk yang model dua dimensi, data dua dimensi seperti poligon ini. Misalnya kayak yang tadi kita hitung XZ-nya, yang ini kita hitung panjangnya. Bisa. Nah, karena dia dua dimensi, kita bisa hitung dua hal berarti. Dua hal itu apa? Dua hal itu adalah objek luas. Nah, kita bisa tambahkan di sini objek luas. Kemudian karena masih dalam meter, berarti meter persegi ya. Kita isi kode 2 angka di belakang koma. Di sini kita isi 10 karakter ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa nilai dua hal. Yang pertama luas, yang kedua keliling atau perimeter. Nah, di sini kita bisa pakai float juga. Di sini kita isi 15 misalnya ya. Di sini kita kasihkan 2 digit di belakang koma. Kita langsung kalkulit aja. Klik kanan di sini, kalkulit geometrinya. Di sini kita bisa pilih area dan perimeter. Nah, yes. Nah, luasnya segini. Meter persegi. Terus, apalagi yang bisa dihitung? Keliling. Aduh, salah klik saya. Keliling, misalnya kalkulit geometri, yes, kita pilih yang perimeter. Oke, kelilingnya berapa bangunan ini? Oh, sekian. Kalau yang satunya tadi apa, Pak? Yang ini, Pak. Kita cek ya. X dan Y. Nah, ya, tapi sentroidnya, sentroid itu titik tengah. Misalnya ini bangunan ini titik tengahnya di mana? Di sini atau di sini? Ini ada X-nya, ada koordinatnya. Seperti itu. Nah, ini berlaku untuk banyak sekali model digitasi ya. Background-nya kita bisa pakai base map atau kita bisa pakai misalnya geologi yang kemarin kita buat contohnya ya. Misalnya saya buka aja di sini D database peta. Saya kemarin bikin geologi Magelang yang rectify ya. Nah ini rectify. Nah karena koordinatnya beda, kita bisa masuk ke sini. Klik kanan, kita zoom to layer. Nah, di sini ya, koordinatnya di sini, sebelah selatan Kota Semarang. Nah, di sini kita bisa digitasi dengan banyak hal. Seperti yang kita tugaskan, Anda diminta melakukan digitasi sinklinal simbol polyline.
sinkinal dan antiklin, sesar, fold dan sebagainya, serta beberapa poin pegunungan. Untuk yang poligon geologi ini nggak usah seperti itu. Poligon geologi nggak usah, yang seperti ini terlalu mudah ya. Kode-kodenya, tekniknya sama ya, kita pakai teknik yang penutup lahan tadi juga bisa, kelas jalan tadi untuk yang patahan dan polyline, yang ATM ini bisa Anda gunakan untuk digit puncak-puncak pegunungan. Nah, itu nanti yang Anda kumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Selanjutnya akan saya sampaikan video-video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa.